Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada Jaki di sini, saya Kira. Oke, semuanya aku pengen ngucapin terima kasih karena kalian udah nyempatin dan luangin waktu kalian malam ini buat hadir di Educo Podcast. By the way, anyway, tema kita malam hari ini itu tuh seputar dunia pendidikan. Sebenarnya sih tipis-tipis saja kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dialognya, mungkin aku pengen kenal nih sedikit dulu dari Jaki Fahira tuh kelas berapa, sekolahnya di mana, daerahnya dari mana, asalnya gitu kan. Mungkin bisa mulai dulu ya dari Fahira. Oke, Fahira, biasanya Fahira dipanggil siapa ya? Aku biasa dipanggil Hera, Kak. Oke, Hera. Hera, by the way, kamu asalnya dari mana? Jawa atau luar Jawa? Aku di Pulau Jawa tapi nggak di Jawanya. Oh iya kan. Oh ya udah, kotanya deh. Kotanya di mana? Aku dari Jakarta. Oh, Jakarta. Boleh mungkin disebutkan dari sekolah mana? SMA berapa? Aku dari SMA Islam Asyafi'iyah. SMA Islam Asyafiyah. Oke. Dan sekarang udah lulus atau menjelang lulus atau gimana nih? Aku baru masuk. Aku baru masuk. Hah? Really? Kamu Oh baru iya, masuk SMA? aku baru masuk. Aku baru masuk SMA Oh, tahun ini. oh my God. Kalian pantesan aja masih cabi banget ya. Oke, kita pindah sama teman kita nih yang atas nih, Jaki. Hello, Jaki. Halo Kak Friska, halo Wow, Kak Fahira. nampaknya di podcast kali ini yang paling siap itu Jaki ya ketimbang aku Waduh, sendiri waduh sebagai. jangan ya, jangan. Ini Oke ya, sisa oke tadi oke. pagi, ini sisa tadi pagi. Oke, ini saya langsung memperkenalkan diri saja kali ya. Boleh boleh. Oke, Sok Jaki. izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Loja Zaki. Saya dari Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Wah, dan saya merupakan seorang siswa dari salah satu SMA yang menurut saya ini apa ya? Yang orang lain itu merendahkan, cuman saya tuh malah apa sih kayak bangga banget lah saya udah bisa masuk ke SMA itu ya. Nama SMA-nya adalah SMA Negeri 2 Sleman. Saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Begitu, Kak. wow, oke. Dari Jogja, satu dari Jakarta. Satunya Mas-mas, satunya lagi Mbak ya. Mbak Hera, Mbak Hera, Mas Jaki. Mas Jaki, oke. By the way kan tadi aku udah bilang ya, ini sesi perkenalan dulu. Ya udah, nih aku perkenalkan diri juga. Perkenalkan, aku Friska Febriani dan aku udah lulus kuliah last year dari Universitas Pasundan Bandung. By the way, aku sekarang udah kerja di Bandung, tapi asalku bukan Bandung, aku dari Makassar. Oh, Wah, mantap. Iya, keren sekali, jadi keren aku sekali. dari Makassar. Bone sih lebih tepatnya, kota Bone. Oke, guys, mungkin cukup ya untuk sesi perkenalannya. Nah, aku pengen mulai dulu tuh dari Fahira mungkin ya. Kita sisir dari kota yang katanya sangat-sangat maju di Indonesia, Jakarta. Aku pengen tahu, eh Fahi, kamu kan baru masuk di SMA. Aku pengen nanya, gimana sih proses Fahira masuk di em, SMA Asyafi apa SMA Asyafia ya? Islam Iya, Asyafia ya? SMA Islam. Oke, sama Islam Asyafia. Nah, sebelumnya untuk mengawali ini dulunya tuh banyak banget ya isu-isu mengenai buat anak-anak yang masuk di IPS itu tuh anak-anak yang apa ya? Kemampuan berpikirnya itu tuh kurang. Nah, jadi yang pintar-pintar tuh semuanya menumpuk di IPA. Nah, aku pengen memvalidasi hal itu di hari ini karena sangat banyak yang bilang bahwa sekarang tuh katanya kita udah maju nih dalam segi aspek manapun, khususnya especially ya pendidikan dalam ranah pendidikan. Nah, pengen nanya Hera, gimana pas masuk SMA? Apa bener gak sih masih kayak gitu atau udah beda gitu feel-nya udah maju lebih maju boleh Hera. Kalau aku ya di Jakarta sekarang, kita udah nggak pakai sistem IPA IPS bahasa apapun jurusan lagi kita udah nggak pakai. Jadi Wow, kita really? benar-benar
kita belajar semua itu dari pelajaran IPS, pelajaran IPA, bahasa pun kita jadi satu semua. Wow, wow itu Iya, keren banget. iya, Berarti nggak ada lagi yang kayak misalnya nih kelas 10 IPS, kelas 10 IPA, kelas 10 bahasa nggak ada kayak gitu. udah nggak ada. Adanya kayak 10-1, 10A. Jadi kita Oh, benar-benar rata. Kita belajar ekonomi, geografi, fisika, kimia. Pokoknya semuanya kita jadi satu. Mungkin kalau di sekolahku ya, di sekolahku kelas 11-nya baru ada penjurusan. Tapi kita di kelas 11-nya tuh nggak IPA IPS lagi. tapi apa tuh info Tapi jadi dari? kita Mhm. di kelas 11-nya kita bakal ada dominan IPA, dominan IPS, sama dominan bahasa. Tapi tetap kelas Oh, kayak 10, 11A, 11B, kayak gitu. oh, oke oke. Berarti udah memang ya mendengar apa ya pernyataan dari Hera sendiri kalau sekarang itu udah nggak ada yang seperti aku bilang tadi bahwa yang pemikirannya agak kurang tuh ditempatinnya di IPS, yang lebih maju pemikirannya tuh di IPA dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu gimana nih menurut Jaki yang ada di kota Jogja? Ini harus ini ya harus sesuai kenyataan, nggak boleh nih ngikut-ngikutin. Oke. Oke. Oh, Oke. oke. Saya mungkin akan menjelaskan waktu dulu saya masih kelas SMP kelas 9 ya, mau masuk ke PPDB mau masuk ke SMA gitu. Mungkin kalau dari PPDB sendiri tidak jauh-jauh ya dari Jakarta sendiri. Biasanya kayak misalkan dipilih sekolah yang 3 sekolah ya. Misalkan 3 sekolah gitu dan itu kalau saya sih masih pakai zonasi dan alhamdulillah dulu saya bisa masuk ke SMA yang sekarang ini gara-gara zonasi sebenarnya. Ya kan? Jadi eh Hmm. kalau misalkan ditanya masih ada penjurusan atau tidak, saya menjawab masih ada. Kebetulan saya siswa dari kelas IPA. Tapi uniknya begini. Merasakan ini. Oke, uniknya begini. Waktu PPDB itu saya itu langsung disuruh milih mau langsung masuk ke IPA atau IPS. Kurang beruntung SMA saya tidak ada kelas bahasa ya, hanya ada IPA dan IPS gitu. Dan itu per apa namanya? Per IPA IPS tuh ada 2 kelas. Jadi saya tuh IPA 1. Habis itu ada tetangga saya itu IPA 2. Habis itu kalau IPS juga ada IPS 1 sama IPS 2 begitu kan. Nah, Ya. kalau ditanya apakah ada kalau misalkan kayak IPS tuh dipandang rendah begitu ya. Kalau saya bilang saya bakal membantah itu. Karena jujur aja nih ya, jujur aja di kelas saya sendiri, di kelas IPA sendiri tuh ya masih banyak anak-anak yang seperti itu. Dalam arti kayak mungkin karena mereka tuh nggak apa ya, bukan masuk ke pengetahuan alam mungkin ya, mungkin mereka tuh sebenarnya bagusnya di bahasa, cuman mungkin karena sekolah saya tidak memfasilitasi anak yang apa mungkin suka dalam kelas bahasa gitu, jadi sayang sekali harus masuk ke IPA, jadi mungkin kalah saing dengan ya teman-teman saya, rekan-rekan saya yang lain gitu. Cuman kalau ditanya ada anak yang apa ya, bahasanya tuh kalau bahasa sini tuh dugal. Nah, kalau bahasa sini tuh dugal Kal. dikit tuh ada lah, tetap ada gitu. Di IPS juga mesti ada yang pinter-pinter banget gitu. Ada yang pinter matematika di IPS itu masih ada dan tidak tidak kalah juga kalau misalkan dulu kelas 10 saya tuh anak IPA dapat pelajaran ekonomi. Itu kan saya juga kaget itu ya. Awal-awal tuh kaget. Terus saya tanya-tanya sama teman yang di IPS 1, mereka dapat kimia. Itu gimana? Saya enggak apa saya jujur kurang tahu ya. Cuman itu sih sampai kelas 11. Cuman habis itu karena sekarang kan ada kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Dan Merdeka. habis itu kelas 10 ini sudah diganti sesuai yang Kak Faira bilang kalau misalkan nggak ada penjurusan gitu dan semua pelajaran itu digabung. Saya sih jujur kurang paham ya akan kurikulum yang baru tersebut karena emang saya kan nggak merasakan. Saya masih kurikulum 2013. Dan kalau misalkan dari Hmm. kelasnya sendiri emang cukup mirip sih. Kan saya ada 4 kelas nih kalau di sekolah saya. Nah, kalau sekolah saya tuh namanya kerajaan. Kelasnya namanya kerajaan. Serius. Itu kalau di wayang itu ada namanya kerajaan Amarta, habis itu kerajaan Indraprasta, habis itu ada kerajaan Madukara sama Mandaraka. Itu nama kelas di sekolah saya untuk kelas 10 ya. Wah, Entah entah besok kalau kelas 11 apakah beda atau gimana, jujur saya nggak bisa tahu ya karena memang saya nggak oke. ngerasain kurikulum merdeka begitu. Oke, oke. Wow. Jadi kayak di sini aku masih menemukan perbedaan ya. Mungkin karena
posisi sekolahnya juga ini terbilang kondisi geografis. Mungkin baru disisir dulu nih perubahan pendidikan ini ke arah yang lebih baik di kota besar. Jadi dimulai dari Jakarta. That's why siapa Hera lebih dapat duluan tuh yang namanya kurikulum merdeka dan Jaki masih ngerasain K13. Wow, oke sih. Jadi tapi overall dari hal yang aku dengar dari kalian bisa diukur sih ya sedikit demi sedikit perubahan yang ada. Karena memang aku juga udah melalui yang namanya KTSP, kemudian merasakan K13. Nah, ini nih kurikulum merdeka baru banget aku dengar. Mungkin Fahi bisa nih menjelaskan sepintas gimana sih kurikulum merdeka yang kamu rasakan saat ini? Metode belajar SMA-mu tuh kayak gimana sih? Oke, Fahi, Hera. Kalau di sekolahku ya, aku pribadi sebagai penganut kurikulum merdeka, Penganut. itu stres banget aku. Jujur, semua semua mapel tuh jadi satu tuh kayak, ya Allah, cobaan apa lagi nih ya Allah. Terus, Udah terus. kimia ngitung, fisika ngitung, matematika ngitung, ekonomi ngitung, belum yang lainnya juga ngitung. Terus aku kayak, serius ini jadi satu semua. Apalagi aku, jujur aku tipe-tipe yang anak bahasa. Aku lebih condong ke Hmm. bahasa ya. Terus ketemu sama yang kayak main logika, terus main apa sih hitung-hitung Wow. rumusan itu udah pusing sendiri Ya, kayak, ya lah, kayak tapi oke, oke. Oke, kamu stres lah ya, tapi kan baru masuk kan SMA-nya. iya aku Nah, baru mungkin masuk. mungkin bisa kita pahami nggak sih kalau kurikulum merdeka ini dia tuh lebih ke arah mempersiapkan anak-anak yang baru masuk ini untuk nantinya ketika mereka udah masuk kelas 11, mereka udah tahu nih, wah aku tuh cocoknya yang ini. Jadi aku pengen ngambil dominan IPA, dominan bahasa, dominan IPS. Nah, mungkin Hmm. kayak gitu nggak sih? Gimana nih menurut Jaki? Karena kan Jaki tuh ngerasain K13, terus tadi sudah diceritain sepintas gimana kurikulum merdeka nih dari Hera. Gimana nih menurut Jaki? Oh, kalau misalkan apa namanya, untuk pendapat sendiri sih ya, saya cukup tercengang gitu ya dengan pernyataan stres gitu kan. Karena ya entah ya, kalau saya melihat sih jujur kan, karena emang sini contoh ini kelas saya, terus di sini udah ngelihat kayak kelas 10 tuh biasanya suka ribet gitu, kayak tadi pagi itu udah nyiapin pupuk. Itu tuh kalau nggak salah itu P5 ya. Itu kayaknya P5 deh. Iya, iya Jadi P5. mereka tuh banyak banget gitu kayak aktivitas yang emang mungkin karena ada campuran dari teori sama eksperimennya ya, sama langsung apa sih namanya, langsung di lapangan gitu, langsung membuat sesuatu gitu kan. Mungkin kayak gitu, itu yang akan menjadi sebuah lonjakan di mana siswa-siswa yang belum kebiasa, yang masih SMP, masih stay di K13 itu ngerasa kayak kaget nih, kayak tahu-tahu kurikulum merdeka kok begini, kok semuanya dicampur, kok tahu-tahu ada eksperimen, ada presentasi segala macam gitu. Jadi menurut saya ya, Iya. ya setuju sih, kayaknya bakal capek banget sih ya jadi anak-anak kurikulum merdeka ya. Tapi ya kita doakan yang terbaik Oke, lah ya. oke. Tapi itu gini loh, sebagai orang yang udah udah melewati masa siswa, kemudian masa mahasiswa, itu tuh aku lebih kayak gimana ya, dan sekarang kan aku udah kerja ya. Dari apa yang Hera ceritain ya, gimana kurikulum merdeka itu tuh, aku malah nanggepinnya positif. Jadi kayak kalian itu apa ya, dituntun untuk terlebih dahulu merasakan aku tuh kesusahan dalam perhitungan. Aku tuh lebih condong ke hal-hal seni. Aku tuh lebih condong ke bahasa. Nah, ketika kalian ada di posisi yang kayak gitu, nah maka di kelas 11 nanti kalian mulailah untuk memilih lorong mana yang bakal kalian telusuri, yang bakal kalian pilih untuk menyelesaikan masa SMA kalian. Nah, dari situ nantinya misalnya nih Hera lebih cocok ke bahasa. Akhirnya pada saat kelas 11 nanti Hera milih jurusan dominan bahasa. Jadi nanti fokusnya ke bahasa aja terus. Nah, nanti dari sana kayaknya pada saat Hera mau lebih mematangkan ilmu pengetahuan di SMA itu di universitas nantinya. Jadi Hera udah tahu nih bakal milih jurusan apa, bakal pilih
program pendidikan apa pada saat memasuki dunia kampus, dunia perkuliahan. Itu sih ya kalau aku lihat dari sisi positif kurikulum Merdeka ini. Cuman karena memang aku nggak merasakan dan lebih paten nampaknya kalau mereka yang merasakan ini, yang menceritakan, nah, terbayang sih ya ke tingkat stresnya Hera itu dari raut wajahnya. Terbayang banget sih. Tapi by the way guys, ngomong-ngomong soal pendidikan hari ini, kalian itu ada nggak sih hal yang membuat kalian resah? Ada nggak sih nih saran mungkin dalam dunia pendidikan, kalian pengen ngubah dunia pendidikan di Indonesia itu kayak lebih ke arah mana? Pengennya apa tuh harapannya buat pendidikan di Indonesia? Mungkin kita bisa mulai dari Jaki nih, gimana nih pandangannya? Oke, mungkin untuk pandangan saya sendiri, sepertinya mungkin kurikulum Merdeka ini sebenarnya akan menjadi sebuah jalan yang bagus sebenarnya gitu. Niatnya mungkin kayak gitu ya awalnya. Cuman Mhm. mungkin ada beberapa yang masih kurang gitu. Mungkin karena ada beberapa sekolah yang belum mampu untuk secara mungkin finansialnya atau mungkin Iya. infrastrukturnya dan lain sebagainya mungkin belum bisa mencapai apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka P5 dan sebagainya itu. Menjadikan kalau misalkan kurikulum Merdeka itu jadi gimana ya? Yang tadi saya bilang kayak mengagetkan buat anak-anak yang mungkin masih stay di kurikulum 13 gitu. Dan kalau Hmm. saya bilang mungkin kalau misalkan kurikulum Merdeka jauh lebih fleksibel cara belajarnya mungkin atau media belajar lebih fleksibel, mungkin eksperimennya lebih lebih apa namanya lebih fleksibel dan sebagainya mungkin akan menjadi hal yang jauh lebih baik, hal yang lebih mudah untuk anak-anak atau siswa diterima gitu. Mereka menerimanya lebih gampang. Gitu. Tidak Ah, tertekan, mungkin tidak tertekan dan ya mungkin secara berproses gitu ya. Kalau misalkan saya bilang kan dari SMP yang baru lulus banget nih, tahu-tahu masuk mhm. ke kurikulum Merdeka itu kan mengagetkan sekali menurut saya. Jadi kayak Iya, iya. menurut saya mending berproses dulu kayak dari pelan-pelan aja mungkin kayak dikasih pengenalan ini terus orientasi itu ini itu gitu. Jadi Mhm. kayak akan menjadi hal Nggak yang kaget. step by step dan nggak kaget sih. Gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas nih mengenai tingkat stres, apa kegelisahan Fahira dan Jaki dalam menghadapi kurikulum Merdeka dan juga Kurtilas yang dijalani oleh Jaki. Nah, ini aku mau lihat sisi terangnya gimana sih, Hera, sisi terang dari kurikulum Merdeka yang kamu rasakan. Kalau sisi terangnya tuh apa ya, menurutku lebih interaktif aja daripada Kurtilas. Aku Hmm, jujur di kelas 9 tuh anak Kurtilas juga. Karena iya. aku baru masuk SMA, tahu-tahu kurikulum Merdeka itu sebuah perubahan ya. Menurutku perubahan karena di kurikulum Merdeka tuh kita benar-benar interaktif banget sama gurunya. Kita ada kayak games, kita kadang ada waktu sesi diskusi tentang pelajaran apa aja yang kurang, semisalnya terus kayak games, kita nonton video, bikin PowerPoint, presentasi dan Wow. semacamnya kayak gitu. Itu udah benar-benar berubah sih menurutku. Happy ya kalau menjalani kurikulum Merdeka. Tapi itu sisi terangnya. Bagus sih, aku rasa ya itu memang hal yang dibutuhkan anak-anak seusia SMA gitu loh. Jadi kayak belajar sambil bermain, tapi jangan terlalu banyak mainnya juga, jangan terlalu serius juga. Kayak gitu. Terus kayak Jaki nih. Jaki, aku pengen lihat nih pandangan gimana sih menurut kamu di kelas 11 saat ini yang masih menghadapi kurtilas. Kemudian kamu melihat adik-adik juniormu yang kelas 10 udah mengalami kurikulum merdeka. Nah, kayak apa sih hal yang membuat kamu iri dari mereka? Mungkin ada gitu. Kayak wow, mereka kok bisa kayak gini? Kenapa aku nggak dapet ya? Kayak gitu. Oke oke. Baik, saya akan menjawab itu. Mungkin kalau dari pandangan seorang kakak kelas yang melihat adik kelasnya melakukan P5 yang ya sebenarnya beberapa kali cukup ribet gitu ya. Dan yang cukup ribetnya itu akhir-akhir ini tuh melakukan P5 yang cukup menurut saya tuh ribet ya. Tapi ada kalau ditanya beberapa kali yang bikin kayak iri tuh ya, bukan iri sih, lebih tepatnya kayak pengen rasain lah setidaknya sekali gitu, yaitu kayak masak-masak gitu. Itu ada saya di sekolah saya itu ada P5 yang masak-masak dan itu baunya wanginya itu sampai kelas saya. Itu luar biasa sekali kayak
lagi belajar kok ada bau kayak selentang Kata gitu kan. boga nggak Oh, sih itu? mungkin iya ya, mungkin dari Ya. kewirausahaan dan lain sebagainya gitu. Itu wanginya emang tercium sekali dari kelas saya, dan itu cukup menggugah ya, cukup menggugah. Cuman ada juga pengalaman yang menurut saya kurang mengenakan nih. Oh, yang saya bilang Apa tadi, tuh? yang saya Apa bilang tuh? tadi P5-nya suruh bikin pupuk. Nah, oke lah kalau misalkan pupuk kompos yang dari tanaman, ini bener-bener pupuk dari, maaf, kotoran gitu. Itu serius, walaupun mereka tuh bikin pupuknya itu di lapangan belakang tuh, baunya tuh kecium sampai sampai kelas saya juga itu. Kadang bikin mengganggu gitu. Beberapa juga Hmm. ada teman-teman saya atau enggak teman dari kelas lain gitu, itu mereka tuh melakukan protes gitu ya. Melakukan protes, cuman karena itu sebuah prosedur dan nggak bisa di skip kan. Prosedur kan mesti nggak bisa di skip gitu. Jadi ya mau ndak mau, kami gitu kelasnya juga ya ada terganggu sedikit lah ya. Juga mungkin akan Oke. jadi cerita yang lucu gitu, cerita yang lucu, dan sayang sekali mungkin ada beberapa beberapa pandangan buruk. Masalahnya, masalahnya ini kamu bahas makanan, habis itu kamu bahas kotoran. Nggak, karena Berubah nggak banget ya, dari berubah banget ya. dari Sempurna dari dua sekali yang komparasinya. dari dua hal yang apa ya, apa namanya, kayak dari yang bagus tata ke buruk ya, harusnya buruk dulu baru bagus sih, cuman Nah itu tuh. Nah Kalau itu kalau tuh. P5, kalau P5 di sekolah aku tuh beda tau, kau Kak. Kayak oh gimana Aku tuh? tuh aku tuh nggak kayak yang sampai masak-masak, ada aku ada masak-masak tapi bukan P5, itu PKWU. Kita kayak ada masak-masak terus kita jualan di sekolah, kayak bener-bener itu satu hari itu Hmm. dari kelas entah dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh itu kita jualan semua, itu ada 8 kelas tuh, di depan kelas tuh pada jualan aja. Wah, jadi mau Terus sekolah aku jualan nih. itu bingung. Terus kalau aku tuh P5-nya kemarin, aku udah 2 kali P5 itu, satu bikin majalah sama satu bikin miniatur rumah adat Hmm. gitu. Kita nggak ada yang sampai apa sih, istilahnya Bikin seribet itu. pupuk kayak gitu ya. Iya, bikin Kayak pupuk gitu. kayak tergantung gurunya nggak sih di sini tuh, tergantung gurunya deh, dan tergantung sekolahnya mungkin ya, kesepakatan guru masing-masing di apa, masing-masing guru di sekolah. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal guru, seberapa penting sih peran guru di kurikulum Merdeka ini? Dan nanti mungkin juga aku bakal nanya seberapa penting peran guru di K13 Kurtilas itu. Karena gini loh, kan kita udah tahu ya, Kurtilas itu kan beda banget nih sama kurikulum Merdeka, yang dimana Kurtilas itu kayak oke, guru masuk ngejelasin dikit terus nanti bakal ngasih kalian apa, bacaan, suruh baca, abis itu ngerjain soalnya, nanti beres itu gurunya bakal masuk minta jawaban mana nih, kayak gitu. Jadi nggak diawasin bener-bener kayak kurikulum Merdeka. Aku pengen tahu nih Oh, perbedaan kontrasnya. Mungkin mulai dari siapa dulu ya? Mulai dari Saki dulu deh. Mulai dari Saki dulu deh. ini berarti menanyakan peran guru seberapa penting peran guru di kurikulum Iya, 13. seberapa penting peran guru di Kalau masing-masing kurikulum ini? kalau ditanya nih ya, kalau ditanya seberapa penting, ya jelas penting sekali kan. Kalau misalkan suatu kurikulum, suatu sekolah, kalau misalkan tidak ada guru, berarti itu bukan sekolah nggak sih? Iya, Ya, betul. bukan sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya penting, jelas penting sekali. Sebagai pendamping, sebagai pengajar, dan biasanya sebagai pengganti orang tua di sekolah gitu. Itu pasti sangat-sangatlah penting. Tapi mungkin untuk di kurikulum Merdeka gitu ya, menurut penggambaran saya gitu ya, kayaknya bener-bener nggak bisa deh buat bener-bener dilepas gitu. Kayak dalam arti mereka kan rata-rata ada P5 itu yang langsung melakukan praktek, langsung melakukan eksperimen, dan mungkin langsung melakukan di lapangan gitu. Dan itu pasti harus ada pendamping yang bener-bener profesional. Tidak bisa hanya siswa lain atau mungkin ada teman gitu yang asal nyeletuk ini seperti Iya. ini atau itu seperti itu gitu. Menurut saya sih pasti guru di situ harus harus siap, udah harus standby ngajarin gimana caranya memberi ilmu, gimana caranya mungkin katakanlah membuat sesuatu atau mungkin memasak yang seperti tadi saya bilang gitu ya. Prosedurnya gimana, cara masaknya ini biar enak, biar wanginya menggoda dan lain sebagainya gitu. Dan kalau mungkin untuk kurikulum 13 sendiri seperti yang Kak Friska bilang di awal, kalau misalkan mungkin ada lah. Dan sebenarnya jujur ya cukup sering sih sebenarnya kelas saya ditinggal untuk
kepentingan lain itu gurunya ya. Soalnya kebetulan Mhm. sering kali tuh guru di sekolah saya tuh bertabrakan dengan jadwal P5, dan yang seperti saya bilang P5 itu nggak bisa ditinggal. Nah, jadi guru-guru Iya. yang sebenarnya harusnya mengajar di kelas saya atau mengajar di tetangga saya itu harus pindah ke P5 gitu. Wah, Jadi bener-bener kayaknya berarti cukup mengganggu dong ya? ah, Cukup mengganggu. Sebenarnya sih mengganggu dan juga kekurangannya itu karena memberikan efek bagi kelas 11 dan kelas 12. mm, Ya enggak sih? mm. Dan menurut saya kayaknya kurikulum Merdeka nih makin lama kayak dijadiin anak emas nih. Jujur aja kayak Iri gituin. nih, kakak Jujur, kelasnya iri. jujur aja digituin kayak serius deh. Punten, Hera ya. Apa namanya tuh pas Keluh kesah Kurtilas ya. pas itu tuh ada gitu kan, ada kayak desas-desus kayak suruh fashion show cuman ngelilingin desa gitu, jadi kayak desa diputerin dengan kostum yang begitu nyentrik gitu, jadi menarik aja sih menurut saya. Cuman Eh, sayang sekali nggak jadi ya itu, nggak tahu deh gimana kenapa. Oke, oke, itu kan tadi pandangan dan unek-unek ya dari anak Kurtilas. Gimana nih anak kurikulum Merdeka? Tolong kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, kalau di sekolahku ya, karena sekolahku ada 2 angkatan yang kurikulum merdeka itu benar-benar aku sama setuju sama Kak Zaki itu guru itu perannya itu penting pakai banget ya buat kita kita Hmm, sebagai murid karena guru tuh kan pembimbing ya, membimbing ya. murid-murid. Kadang kalau kita emang kebanyakan praktek sih kalau aku ya, kurikulum merdeka tuh emang rata-rata banyak prakteknya. Itu benar-benar ribet. Jadi kayak apa-apa nih aku sebagai ketua tim semisal nih kadang timku tiba-tiba sekelas tuh bisa kacau mendadak semuanya terus ya kita nelpon gurunya gitu kayak nelpon gurunya ntar Wah, gurunya tahu-tahu ada di kelas 11 lagi ngurus kelas 11 jadi gurunya tuh aku kadang kasih nama gurunya kayak kan kelas 11 ada di atas aku ada di lantai 2 kan. 11-nya di hmm, lantai 3 jadi gurunya naik wow, turun ya. tuh Oke, beda oke, pandangan sepenting apalah oke. guru. Dari apa nih yang kalian udah jabarin ya mengenai pertanyaanku tadi? Sebenarnya kalian mengantarkanku pada satu problem mengenai efektivitas kurikulum merdeka ini. Karena di tengah-tengah berjalannya kurikulum merdeka, di mana masih ada kurtilas yang masih aktif di banyak sekolah, itu mm, merugikan beberapa pihak. Yang pertama merugikan anak-anak kurtilas yang udah kelas 11 dan kelas 12 ya, karena yang dibilang sama siapa sih Jaki tadi, lama-lama nih anak kurikulum merdeka di anak emaskan karena gurunya mengutamakan P5 dulu nih, misalnya kalau ada yang P5 karena anak-anak kurikulum merdeka itu emang nggak bisa ditinggalin. Nah, yang kedua, kasihan nih sama gurunya sebagai tenaga pengajar. Kayak tadi for example ya yang dialami sama Hera sendiri, guru harus bolak-balik dari lantai atas ke lantai bawah, itu apa ya? Bisa-bisa gurunya bilang saya ngajar apa olahraga ini? Kardio ini, kardio di sekolah. Kardio Aduh, ya. boleh. Oke, nah aku dapat poinnya. Sebenarnya ini aku mau lihat dari perjalanan podcast kita. Ternyata makin ke sini makin dikulas pengalaman kalian dalam menjalani kedua kurikulum ini, kita semakin terhantarkan dengan beberapa persoalan, beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan. Nah, that's why guys, kita sekarang di Eduko. Kalian tahu kan Eduko itu kayak gimana? Itu berawal dari keresahan sejujurnya. Dan tentunya ya ada teman-teman kita yang dimana udah profesional juga lagi menempuh PhD di Australia dan merupakan salah satu founder dari Eduko yang memang ketika membentuk Eduko ini itu berawal dari keresahan-keresahan. Nah, cuman kan dalam menjalani apa ya, dalam meniatkan, mengikhtiarkan tujuan dari Eduko ini ke depannya, kita butuh testimoni real yang dialami oleh anak-anak SMA sekarang yang menjalani kurikulum itu sendiri, baik dari Jaki yang masih
menjalani kurtilas, kemudian ada Hera yang menghadapi kurikulum Merdeka. Nah, dengan menjelaskan ke semua kurikulum ini tuh mengantarkan kita sama problem-problem itu, ternyata kasihan sama gurunya karena masih kurang efektif nih. Terus kasihan juga nih sama yang anak kurtilas, dikit-dikit ditinggal dan lebih mengutamakan anak kurikulum Merdeka karena ada memang mata pelajaran atau mata pelajaran yang dimana mereka tuh nggak bisa ditinggalkan, harus diawasi. Jadi, wow, cukup ini sih ya, cukup kompleks sih dan memang harus didiskusikan ini. Kita harus mendiskusikan ini lebih lanjut. Dan tentunya bersama apa guys? Eduko, Eduko. Education Hub Connect guys. Jangan lupa join. Ya, ya, Gratis, Ya, ya. pokoknya gratis join aja. mendidik, gratis mendidik guys. Nah, Orangnya oke siapa? guys. Jadi betul banget. Kemarin baru habis launching kan dan memang apa ya? Yang aku lihat dari Eduko, aku tuh awalnya kayak apa ya? Melihat visi misi Eduko ini langsung tertarik begitu aja karena mereka langsung optimis untuk membangun beberapa platform yang dimana platform ini dapat membantu mempersiapkan siswa menjadi mahasiswa, dari mahasiswa menjadi pekerja, dari pekerja menjadi profesional. Nah itu kan yang kita butuhkan dalam hidup ini, apalagi kalau bukan itu. Nah guys, terima kasih banget nih untuk pembahasan kalian mengenai dunia pendidikan ini. Dan apa ya, kedepannya sih harapan kita semua, kita bisa lebih mengkaji lagi mengenai efektivitas kurikulum ini dan sehingga nantinya mungkin aja kan Eduko bisa menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu pengarang atau penyusun kurikulum yang lebih baik lagi nantinya untuk dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Itu sih kalau ya harapan dan tanggapan aku. Amin. Nah, mungkin ada nih Jackie atau Hera pesan-pesan yang mau kalian titipkan ke kakak-kakak maupun adik-adik kelas kalian di luar sana. Oke, siapa mau dulu siapa nih dulu yang nih? mau? Siapa dulu nih? Kak Jaki dulu deh, Kak Jaki Oke. dulu. Ladies first. Oh, enggak ada Ladies kayak first. gitu. Lo serius Hera ini aja gimana nih? Siapa Tapi siapa yang- siapa? Jaki. Yang pengalaman kan Push yang dulu. Kak Jaki. Oke, siapa dulu nih? Jaki ya. Oh boleh deh. Oke, mungkin pesan aja untuk anak kelas 10 ya, semoga jangan sampai menyentuh kata stres ya, karena kata stres tuh bener-bener mengganggu kinerja kehidupan, mengganggu Untuk yang di bawah. mengganggu Untuk psikologis. pesannya bagi yang di bawah kan. Iya, intinya semuanya yang mengalami apa gejala tersebut yang diakibatkan dengan kurikulum yang baru. Nah, itu yang maksud saya seperti itu. Jadi ya semoga jangan sampai ada kata stres di hidup kalian, di proses belajar kalian gitu. Dalam arti kan kalau belajar itu kan berproses gitu ya, berproses dan memang kita harus menikmatinya walaupun ya kadang apa namanya susah gitu ya, tapi ya semoga sih nggak sampai stres gitu ya. Karena takutnya kalau stres malah jadi down, jadi kayak butuh hal yang lebih gitu, kayak gimana ya, serasa ada apa penghambat tersendiri lah bagi anak-anak yang mengalami fase tersebut. Dan semoga kalau misalkan beneran ada yang mengalami titik stres tersebut ya, saya harap dan kita harap sih, lebih tepatnya kita harap semuanya mereka cepat sembuh, mereka cepat kembali semangat, mereka cepat kembali back on track gitu kan, kembali menempuh dunia edukasi yang jauh lebih baik gitu. Dan untuk kakak kelas mungkin kelas 12 yang sedang berjuang menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan, universitas dan lain sebagainya, ya semoga memiliki jalan yang sempurna lah, jalan yang bagus, jalan yang mudah gitu kan, dalam mungkin SBM PTN. Habis itu mungkin kalau misalkan amit-amit ndak masuk ke PTN ya, ambil yang jalur tes, semoga dipermudah. Intinya sih dipermudah semua lah ya untuk kakak kelas sendiri. Kalau untuk kelas 11 enjoy aja coy, enjoy. Di sini kan udah selesai. Ini dia promosi angkatannya nih. Promosi Eduko dong, Mas. Oh ya. Mas Jogja tolong promosi Eduko juga dong. Ini gimana nih Eduko? Karena kan
kalian terbilang juga baru join di Eduko, menikmati perjalanan terbentuknya Eduko. Bisa dong di spill apa sih yang kalian rasakan dari orang-orang yang ada di Eduko, environmentnya Eduko itu kayak gimana? Langsung aja kita pamerkan sebagai salah satu orang-orang yang apa ya, saya tuh salah satu yang paling duluan join. Paling duluan join. Wow. Oh gitu ya, melewati para sepuh ya. Ya walaupun entah ya gimana saya role-nya nanti, apakah menjadi yang saya ekspektasikan atau hanya sebagai anggota, semuanya saya terima selama saya masih bersama Eduko. Selama saya masih sesuai divisi saya sebagai media, karena saya suka dengan hal-hal yang berbau editing dan multimedia seperti itu. Semoga ya saya bisa kasih review awal setelah launching, kalau misalnya Eduko tuh sebuah platform yang luar biasa untuk menjangkau pelajar dan akademisi dan lain sebagainya. Itu sebuah platform yang sangat bagus. Kalian harus coba, kalian harus Ya, join. ya. Gratis, Bener mudah, banget. tidak ada wawancara seperti ikut OSIS ya. Ikut OSIS itu susah. Mending ikut Dan Eduko. ada juga nih, bahkan Eduko sebenarnya aku lihat Eduko seperti aku bilang tadi kan, Eduko ini mempersiapkan siswa menjadi mahasiswa, dari mahasiswa menjadi pekerja, dari pekerja menjadi profesional. Nah itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang, apalagi sih yang kita cari dalam kehidupan ini kalau bukan itu, iya kan? Nah gimana nih untuk Fahira, Hera? Oke, kasih statementnya dong. Kalau aku sih yang which is literally kayak ini Eduko ini keren abis. Ini aku harus pakai aksen Jaksel Wow. pun ku jabanin ini Ya, nyebutinnya. yoi, jaksel banget nggak tuh? Jaksel abis gila karena menurutku Eduko ini benar-benar platform yang wah banget dari kita opening kemarin sampai saat ini pun kita masih berkembang berlanjut sesuai apa visi misi kita itu benar-benar ngebantu buat para pelajar, mahasiswa, pekerja itu benar-benar bakal ngebantu banget. Jadi kalian yang mau join nggak sekarang? Gua nggak Join mau Iya, gak sekarang ya, join gak join. sekarang. karena Eduko itu nggak pandang usia, nggak pandang bulu. Mau latar belakangnya dari mana boleh masuk. Ibu rumah tangga pun boleh masuk nih ya. Orang-orang yang udah nikah boleh masuk. Karena memang banyak banget nih IRT yang join di Eduko juga. Dan di sisi lain juga sebagai guru. Ada tuh kemarin yang baru join dan sebagai guru bahasa Inggris. Nah, jadi kayak, wah, aku tuh melihat Eduko sebagai satu komunitas yang merangkul semua hal dan nantinya orang-orang yang ingin berkembang, oh bisa melihat nih, saya kalau mau ini, saya harus pilih nih mau jadiin ini mentor, misalnya nih Sir Alan kan lagi nempuh PhD-nya kan di Australia, ada Kak Andi Isri juga kan yang kemarin jadi speakers kita. Nah, itu kan pada di Australia kan sekarang menempuh magister dan PhD. Jadi, wow, banyak banget nih support system yang bisa membantu kita berkembang lebih pesat dan maju di Eduko. Dan gimana ya, Eduko itu nggak sekedar ingin memperbaiki ingin mencapai tujuan utamanya, yaitu memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, jadi bisa dikatakan sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Soalnya sembari kita mencapai goals utama kita, nah di sisi lain Eduko juga melengkapi atau meningkatkan kapabilitas potensinya lebih dibangun lagi dari anggota-anggotanya. Jadi itu sih kelebihan dari Eduko. Jadi kayak teman-teman, karena Eduko masih baru, yuk join sebelum nantinya di tahun depan makin ribet nih cara masuknya. Jangan sampai ya. Dapat diberi titik kalau misalkan itu barulah benefit kecil ya, baru benefit kecil. Sebenarnya Eduko tuh lebih banyak lagi guys, lebih banyak lagi benefitnya. Itu baru titik kecilnya aja, itu baru titik kecilnya. Kayak cuma 0,01%-nya lah. Itulah. Kayak aku dan kamu. Kita aja nih bertiga kan kita beda generasi, bukan beda generasi ya, kita masih satu generasi Gen Z, cuman beda usia, latar belakang juga udah beda, tapi kita bisa satu frame kayak gini, seasik ini loh Eduko. Wow. Tadi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua dan teman-teman yang akan bergabung di Eduko. Jadi, oke, mungkin ya itu aja sih podcast untuk malam ini.
mungkin nantinya next time ada podcast lain lagi, who knows. Cuman ya kita nggak tahu siapa nih yang bakal Wah. jadi guest starsnya. Oke, mungkin cukup ya, dicukupkan podcast kita untuk malam ini. Wow, thanks banget nih Jackie sama Hera karena aku sendiri nggak sadar waktu. Kita udah lewatin hampir 1,5 jam loh kita ngobrol. Ini tuh berasa baru 20 menit, 10 menit yang lalu. Ya, ya, real. Aduh, Jujur lagi seru nih, kok udah iya, berapa ini? Real Waduh. banget sih ini sih. iya. Oke, guys, karena ya kita nggak dibatasin waktu, cuman memang kita udah dapat nih poin-poin yang mau kita tempuh dan berusaha untuk kita benerin lagi melalui Educo. Nah, jadi kita cukupkan dulu podcast malam hari ini. Sekali lagi, jangan lupa join di Education Hub Hub Connect. Hub Connect, Education Hub Connect, Educo. Oke, guys. Ya, Jackie, Fahira, dadah. See you Selamat guys. makan. Selamat makan dan selamat malam. Oke.